Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahmat Fairuz dari kelas 1B D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. A. Makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan tarikun mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat, al-ta'ah, tunduk, al-qudhu, dan pengabdian, al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi, dalam ibadah pada dasarnya, manusia meyakini bahwasannya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka makna dari ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa mengabdi kepadanya. B. Klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni 1. Ibadah khassah, khusus atau ibadah mahdoh, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, ibadah ammah umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Pada umumnya, ciri dari ibadah mahdoh, waktu, cara dan tempatnya telah ditentukan oleh nas, sehingga dalam ibadah mahdoh tidak boleh ada inovasi. Oleh karena itu, para ulama menetapkan suatu patokan atau kaidah dalam hal ibadah mahdoh atau khusus, yakni al-aslu fil ibadati taufiki. Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu perintah. Contoh dari ragam ibadah mahdoh atau khosoh atau lebih condong kepada ritualistik adalah sholat, puasa, zakat, haji, akidah, kurban, pengurusan jenazah. Aspek ibadah mahdoh di mana bersifat taken for granted, yakni menerima sebagaimana adanya tanpa perlu bertanya kenapa dan tidak diperkenankan untuk berinovasi. Adapun dalam hal berkaitan dengan ibadah muamalah waktu, tata cara dan tempat tidak diatur secara detail, namun hanya rambu-rambunya saja yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama membuat suatu patokan atau kaidah dalam bidang muamalah, yakni al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla ala ladili litahrimi. Asal dalam perkara muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Hal ini berarti bahwa dalam urusan muamalah yang harus diperhatikan adalah ada tidak larangannya. Jika ada jangan dilakukan, jika tidak ada maka boleh dilakukan. Contoh dari ragam ibadah muamalah banyak sekali ragamnya, bahkan lebih luas cakupannya dari aspek ibadah ritual. Misalnya, transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, atau kehidupan bermasyarakat seperti bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga, atau juga seperti berpolitik. Dalam hal ini, inovasi diberikan ruang sebesar-besarnya selama tidak ada dalil secara tegas dan melarangnya. Yang C. Fungsi ibadah. Melalui proses perenungan yang panjang dan mendalam, sampailah jawaban kita bahwa yang memberikan ini semua adalah Allah. Maka hal ini secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah tidak seperti berterima kasih kepada manusia, misalnya mengucapkan terima kasih, melainkan mempergunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Manusia yang senantiasa berterima kasih kepada Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya,
yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Selanjutnya, ketika kita membuat sesuatu tak mungkin tanpa sebuah tujuan. Begitu juga Allah menciptakan kita manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh kepada ibadah kita, tapi karena kasih sayang dan maha tahunya Allah akan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. D. Syarat diterimanya ibadah. Agar satu ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal berikut ini yang sangat penting untuk diperhatikan, yakni 1. Kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara, merupakan fiqh, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukumi syah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan mujahadah dari amal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas suatu ibadah di samping kuantitasnya. Yang keempat, ittiba, artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang tergantung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah, yakni 1. Hub atau cinta. Ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah karena cinta, ibadah yang benar-benar ikhlas, ibadah yang bebas merdeka, bukan budak yang takut dipecat majikannya. Beramal demi sebuah ganjaran sebetulnya adalah ibadah untuk diri kita sendiri. Yang kedua, khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan manusia. Para ulama membagi khauf menjadi 5 macam, yaitu 1. Khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah. Yang ketiga, khauf maksiat, meninggalkan kewajiban dan melakukan hal yang diharamkan. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya kepada manusia dari ular, takut singa, atau selainnya. Yang kelima, khauf khawf, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya. Ketiga, roja atau harapan. Adapun roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Khauf atau rasa takut dan roja, rasa harap, adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.